Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Join Talk dari Indibis Kediri. Alhamdulillah narasumber pertama kita kali ini datang dari founder dari channel YouTube pecahtelur.id, Pak Agung Hartadi. Selamat datang Pak. Selamat di datang. Konten pertama kita di Join Talk. Terima kasih Indibis sudah mention kita, ngundang kita untuk event pertama ini. Alhamdulillah. Kehormatan bagi kita. Oke Pak. Kehormatan juga bagi saya. Pribadi saya juga ngefans banget sama Pak Agung Hartadi, sama Pecah Telur. Konten-kontennya yang sangat inspiratif. Satu kata buat Pecah Telur itu inspiratif, Pak. Terima kasih. Banyak sekali ternyata cerita-cerita usaha yang diulik atau dibedah sama Pecah Telur. Yang pasti manfaatnya juga banyak banget, Pak, buat orang yang mau mulai usaha. Kayak di Indibis ini punya tagline ciptakan peluang, wujudkan harapan. Buat yang pastinya nanti bisa mendukung buat kalian yang pengen bikin usaha dan sebagainya. Untuk pertanyaan pertama Pak. Siap. Visi dan misi Pecah Telur itu apa ya Pak ya membuat channel YouTube ini? Iya. Terima kasih Mas Firman atas pertanyaannya. Jadi visi dan misi itu terus sebenarnya berubah-ubah ya Mas. Berkembang lah, lebih tepatnya berkembang. Upgrade. Jadi upgrade terus gitu. Sekarang ini visi misi yang saat ini kita ingin membersamai tumbuhnya UMKM Indonesia. Membersamai tumbuhnya UMKM Indonesia. Itu visinya. Tentu berbeda nanti next apa gitu kan, visi dan misi mungkin akan ada kayak direvisi per 3 tahun, per 5 tahun. Betul. Dulu waktu awal-awal saya tidak terfikirkan visi misi seperti ini Mas. Jadi dulu itu ketika awal saya bikin channel Pecah Telur ya kita konten-konten biasa aja. Kebetulan saya punya teman-teman pengusaha dan kebetulan kami juga memiliki kemampuan sinematografi. Ya udah, kita ketemu pengusaha, kita interview, kita bikin video dokumenter gitu aja. Sesimpel itu. Nah, sekarang akhirnya kita coba cari purpose yang lebih bagus lah. Akhirnya membersamai. Dalam bentuk apa Pak membersamainya? Baik. Itu kata membersamainya. Siap. Membersamai artinya kan tumbuh bareng ya Mas. Tumbuh bareng. Pecah telur di mata orang melihat, di mata viewer, di mata penonton, berarti kan dia menikmati sajian-sajian yang kita sajikan dalam bentuk video inspirasi, video dokumenter berisi inspirasi. Berarti dia artinya kan mendapatkan inspirasi. Artinya kita membersamai ini dengan cara memberikan inspirasi. Kemudian bagi orang yang diliput, itu usahanya semakin rame biasanya Mas. Karena kita kenalkan, artinya kita juga bantu promosi dia kan. Betul. Di channel kita kan, artinya usahanya yang dulu rame semakin rame, yang dulu mungkin agak sepi jadi semakin rame, itu terbukti banyak. Jadi setelah kita liput, alhamdulillah usahanya makin dikenal, ownernya makin dikenal, usahanya tambah rame. Artinya kan membersamai tumbuhnya dia. Betul. Ya. Nah ke depan ini masih cita-cita juga, masih on progress juga. Nanti akan ada Pecah Telur Academy. Apa itu Pak? Jadi kita memberikan pelatihan praktis, entah itu nanti online atau offline, yang kita berikan kepada penonton Pecah Telur yang ingin bertumbuh, tentu dengan budget yang tidak terlalu gede gitu. Tapi masih on progress. Boleh itu Pak, nanti kerja sama Indibis Kediri. Kita siap bantu sekali. Siap. Buat membersama itu lagi dan mensupport Pecah Telur Academy. Wah, keren. siap. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak Agung tuh udah menginterview narasumber tuh 300 lebih Lebih ya? dari 300 narasumber. Ada nggak ya Pak kisah terepik yang mungkin kayak nggak mungkin gitu, kisah yang terepik, yang terkeren yang pernah Pak Agung liput? Ada nggak? Jadi banyak Mas yang saya amazed gitu ya, saya amazed, kemudian takjub, kemudian wow luar biasa gitu ya. Dan rata-rata memang seperti itu. Nah, dan itu sering berganti Mas. Kadang-kadang ini tayangan ke-10, luar biasa. Kemudian saya ketemu lagi tayangan yang keberapa itu amazed lagi. Jadi dan itu berbagai sektor ya. Jadi misalnya contoh kayak gini.
Saya bertemu dengan Mas Hendra, owner Fitskin, itu luar biasa. Wow, perjuangannya gila banget lah menurutku. Jadi gelandangan, istrinya harus dikontrakkan, di kosan, dan di kosan itu hanya muat berdua sama anaknya, dan dia harus jadi gelandangan gitu. Itu menurutku, ada ya kisah kayak gini gitu. Gelandangan, kemudian di tengah gelandangan itu dia menemukan sebuah kayak dia mendapatkan pelatihan offline pembuatan sabun. Dia nggak ngira, cuma ikut pelatihan aja, dan di mana itu jadi jalan bangkitnya dia. Wah, itu amazing ceritanya. Saya lihat itu, Pak. Dia akhirnya ikut lomba ini terus menang lagi. Dia menang. Ya, jadi itu dari segi perjalanan hidup. Kemudian sekarang kemarin barusan dari Jakarta, ada orang Nganjuk, Mas. Iya. Berarti satu kabupaten sama sampean. Ada orang Nganjuk, kemudian dia kerja di sebuah instansi di Jakarta, kemudian sampingannya dia karena susah laundry dulu susah laundry, bikin usaha laundry. Iya. Ini belum tayang, ini salah tayang minggu ini. Laundry itu kemudian saya mikirnya ya, dulu usaha laundry itu ya just a laundry ya laundry biasa. Iya. Tapi ketika saya ngobrol sama Pak Apik namanya, itu luar biasa ya, bisnis bukan sekecil ya, spesifik laundry itu ternyata bisa omset miliaran, Mas. Itu punya cabang atau? Iya, jadi awalnya gini, jadi ada laundry, kemudian dia pandemi, kemudian di pandemi dia bikin konten tentang laundry. Ketika dia bikin konten tentang laundry, ternyata banyak yang membutuhkan jasanya dia. Kemudian akhirnya dia membuka jasa Apikui Management, jadi kayak menginstal laundry yang kemudian tertarik pada dia. Kan orang mau bikin laundry kan bingung, Mas. Nanti mau merek apa, mesin cucinya, kemudian tempatnya seperti apa dan sebagainya. Dia ya udah pakai aku aja, nanti saya risetkan semuanya. Konsultannya gitu. jadi ya lebih dari konsultan lebih ya. Dari konsultan malah. Ya kayak gitu. Nah, ternyata ketika dikerjakan dengan baik, omsetnya gila, Mas. Miliaran lah pokok. Miliaran. Ya, miliarannya di Jakarta. Nah, keren sekali. Ternyata kisah-kisah tersebut tuh nggak bisa kita harus satu kisah ini, karena setiap kisah itu unik. Unik, betul. Untuk pertanyaan yang ketiga nih, buat teman-teman yang mungkin mempertimbangkan mau bikin usaha, mau bikin bisnis gitu, Pak. Step pertama apa ya, Pak, ya, yang kira-kira untuk membuka usaha ini? Entah itu mau apa, branding dulu atau marketing dulu, atau mau cari ruko dulu, atau mungkin mau cari nama dulu, atau kira-kira step pertama kalau mau bikin usaha itu apa, Pak? Ya, faktor pertama yang penting bagi pengusaha, calon pengusaha berarti ini ya, calon pengusaha untuk memulai usaha itu apa? Jadi kalau saya, ini perspektif saya ya, Mas ya, karena masing-masing ya, setiap guru mengajarkan berbeda, setiap mentor mengajarkan berbeda, setiap orang punya perspektif masing-masing. Kalau saya nih, Mas, yang penting konsep dulu. Konsep dulu, ide dulu. Idenya seperti apa? Nah, kemudian nanti ide ini yang mahal. Artinya bukan sembarang ide ya, Mas. Ide yang benar-benar terpersonalisasi dengan kita. Setiap orang itu punya pendekatan masing-masing. Jadi ide buatku ini bagus, belum tentu buatmu juga bagus. Peluang ini buatku bagus, buatmu bisa jadi lebih bagus atau bisa jadi nggak bagus. Jadi ide yang cocok dengan kita atau peluang yang cocok dengan kita itu yang mahal. Jadi ide dulu, konsep dulu. Kalau menurut saya, usaha itu harus ditentukan batasannya, Mas. Batasannya, betul. Contoh gini, saya bikin channel YouTube, Pecah Telur. Saya batasi 20 episode. Kalau 20 episode ini nanti berjalan dengan baik, maka ini bagus nih. Konsepnya diterima, kemudian ada marketnya di sini, seneng. Kemudian, maka ketika saya tentukan 20 episode, maka modal pun saya mengerucut, Mas. Maksimal aku modal untuk mengeluarkan 20 episode ini. Waktu itu aku kan sewa semua, Mas. Alat-alat sewa dan sebagainya. Sekarang punya sendiri, Pak? Alhamdulillah sekarang punya sendiri. Itu 20 juta. 20 juta. Maka ketika 20 juta ini sudah keluar, saya harus evaluasi nih, apakah nanti akan saya lanjutkan? Batasan saya berapa jutaan lagi nih untuk menghidupi ini. Jadi ada batasan. Kadang-kadang orang punya usaha nggak ada batasan, Mas. Jadi saya sedang usaha kaos, dia sudah habis situ banyak, kok nggak sukses. Cemplung lagi, bakar terus. Jadi ada batasannya. Nah, batasannya itu tentukan sendiri gitu, batasannya masing-masing. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, Pak, seberapa penting sih konten buat sosial media kita? Jadi memang konten itu hari ini sangat hype-nya. Jadi zamannya konten, video konten lah terutama.
Jadi YouTube berkembang banget, sampai sekarang juga berkembang. Kemudian ada lagi platform konten yang lain, misalnya konten TikTok, yang kemudian TikTok ini dalam waktu singkat bisa mendapatkan tempat di hati orang-orang Indonesia, sehingga TikTok ini banyak banget hype luar biasa lah gitu. Dan berapa banyak juga usaha yang kemudian buka dari adanya TikToker itu, atau berapa banyak usaha yang kemudian eksis gara-gara TikTok. Ya, jadi konten sangat penting ya Mas. Dan contoh yang saya amati, tidak sedikit juga, artinya banyak ya berarti. Banyak beberapa orang yang kemudian saya liput di Pecah Telur misal, kemudian ketika videonya menjadi viral, maka otomatis penjualannya menjadi naik. Konversi penjualannya naik. Konversi penjualannya naik. Berarti apa? Konten ini sebagai awareness lah, brand awareness. Tapi juga bagaimana brand awareness ini bisa menjadi konversi penjualan, itu ada ilmunya. Jadi tidak semua konten itu akan menjadi penjualan yang bagus gitu loh Mas. Ada beberapa konten yang kemudian relate dengan penjualannya. Ada juga konten viral tapi penjualannya malah sepi juga. Ada, artinya konten viral yang tidak sesuai dengan sesuai yang kita desain gitu. Jadi memang teman-teman konten juga harus ada ilmunya dong. Ada ilmunya. Biar supaya penjualannya naik. Gitu. Nah, kira-kira ilmunya itu seperti apa, Pak? Nah, ini nanti yang menarik ini kebetulan Pecah Telur ini kolaborasi dengan Indibis ya. Kediri. Nanti bakal ada webinar atau seminar online yang diadakan oleh Indibis Kediri dan Pecah Telur. Nanti kita bakal nge-zoom bareng bersama Pak Agung Hartadi, owner Pecah Telur, dengan judul Strategi Konten Viral untuk Naikkan Konversi Penjualan. Dengan judul Strategi Konten Viral buat menaikkan konversi penjualan. Nah, buat kalian yang pengen tahu cara, tips and trick biar konversi penjualannya naik dengan cara bikin konten, agar konten tersebut tuh nggak percuma gitu loh. Kalian ngonten nih, udah effort banyak gini-gini, malah nggak viral gitu. Gimana sih caranya biar konten kalian tuh tertarget dengan baik, kontennya tuh delivery dengan baik oleh penonton kalian gitu. Nah, semuanya bakal dibahas di acara webinar bersama Pecah Telur tanggal 23 November, hari Kamis. Buat kalian yang nanti tertarik, langsung aja cek flyer yang ada di sini nih. Nanti bakal kita tampilkan. Kalian bisa tanya-tanya di situ gimana sih cara daftarnya, aku pengen gabung. Nanti juga bakal ada giveaway buat kalian penanya terbaik. Bakal ada giveaway dari kita. Jangan lupa daftar dan ikuti webinar kita gratis. Semoga nanti acaranya sukses Pak ya. Siap. Nantikan tanggal 23 November 2023 di Zoom kita di Indibis Kediri bersama Pecah Telur. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Atas perbincangan kita. Sama-sama, Semoga nambah manfaat, nambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Ya, Join Talks pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih Pak.